Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam persekutuan doa bulan keluarga hari kedua. Sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai kita semua. Hidup ini akan semakin indah kiranya kita selalu mengucap syukur pada Tuhan, baik dalam suka dan duka. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan melalui pujian pelengkap Kidung Jemaat 13 bait pertama dan kedua. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Sang Roh Kudus, Allah Sang Pencipta, Sang Pemberi berkat, Sang Juru Selamat, Allah sumber pertolongan dan kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setia, berkat dan rahmat Tuhan senantiasa menyertai sepanjang hidup kami. Terima kasih atas kesehatan, kecukupan, dan jaminan keselamatan jiwa dan raga kami. Terima kasih ya Tuhan. Mohon perkenannya kami masuk hadirat-Mu dalam persekutuan doa bulan keluarga hari kedua hari ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk dapat menerima, menghayati, dan melakukan firman-Mu. Hamba-Mu yang dengan segala keterbatasannya Tuhan pakai untuk menyampaikan sabda-Mu ini, kiranya Tuhan urapi. Ya Allah yang ada di surga, sepenuhnya ya Tuhan, jalannya persekutuan doa saat ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan dalam pimpinan-Mu, jauhkan dari godaan dan mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kembali dengan pujian Mari Masuk. Kita pujikan 2 kali berturut-turut.
Hidup manusia tidak lepas dari tantangan, pergumulan, dan pencobaan. Apa yang mesti kita lakukan tatkala badai kehidupan menerpa kita, agar kita tetap tegar, kuat, dan dapat mengelolanya dengan baik? Mari kita mencari jawabnya dari sang sumber kebenaran sejati, yaitu firman Tuhan dari Alkitab. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 18. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 18. Dan pada malam hari ini kita baca ayat yang ke-10 sampai dengan 18. Demikian sabda Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis bersedu-sedu. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu, berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Berbahagialah setiap orang yang selalu mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang hari kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, renungan kita pada saat ini dengan tema Dia Hanya Sejauh Doa. Bacaan Alkitab pada saat ini mengkisahkan keluarga Elkana. Elkana mempunyai 2 orang istri, Hana dan Penina. Hana, istri pertama, telah berpuluh tahun, bahkan sampai lanjut usia, tidak dikaruniai seorang anak. Sementara Penina dikaruniai beberapa orang anak laki-laki dan perempuan. Yang menyakitkan hati Hana, Penina, madunya, selalu menghina, mencela, menghujat,
dan mengatakan Hana telah menerima kutukan, mandul, gabuk, tidak mempunyai keturunan. Dan ironisnya, Elkana suaminya membiarkan perilaku Penina terhadap Hana. Dia hanya memberikan kata-kata penghiburan semata. Sakit hati yang dirasakan Hana semakin parah. Ia tidak dapat menanggungnya lagi. Maka suatu kali keluarganya pergi ke Silo untuk mempersembahkan kurban bakaran. Hana berdoa kepada Tuhan dengan hati yang pedih. Ayat 10 tadi dinyatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis bersedu-sedu. Hana berdoa dengan sungguh-sungguh untuk waktu yang cukup lama, sehingga mencuri perhatian Imam Eli. Dan saat itu Imam Eli mengira Hana sedang mabuk anggur. Tetapi setelah mendengarkan curahan hati Hana, maka Imam Eli dapat memahaminya dan bahkan bersimpatik kepadanya dan berkata, "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Perkataan Imam Eli sangat bermakna bagi Hana. Dan dia mengimani apa yang disampaikan Imam Eli. Hana percaya Tuhan akan mengabulkan doanya. Dan oleh karena keyakinan dan iman yang kuat, Tuhan mengabulkan doa Hana. Dia dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan kalau kita membaca lebih lanjut, anak Hana tumbuh kembang secara sempurna dan menjadi seorang nabi besar, yaitu Samuel. Dia, dalam ini adalah Tuhan, hanya sejauh doa telah dibuktikan oleh Hana. Doa yang tiada perkesudahan dan dipanjatkan dengan iman menghantarkan Hana memperoleh apa yang diharapkan. Doanya terkabulkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika kita dihadapkan pada berbagai tantangan, pergumulan, pencobaan, jangan pernah putus asa. Jangan tawar hati. Yakinlah bahwa kita pasti bisa. Pencobaan yang kita hadapi datangnya bukan dari Tuhan, tetapi seizin Tuhan, sepengetahuan Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, pastinya Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian dalam kesengsaraan. Saat kita akan terjatuh, Dia akan menolong dan bahkan menggendong kita. Karena itu, tetaplah setia dan taat kepadanya. Jangan menyalahkan orang lain. Kendalikan setiap emosi kita, dan yang pasti,
kita harus mau introspeksi diri dan semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Dengarkanlah setiap sapaannya, jalin relasi yang harmonis dengan Tuhan dan sesama. Niscaya masalah yang kita hadapi akan teratasi dalam sukacita dan damai sejahtera Kristus. Dia hanya sejauh doa yang kita panjatkan. Kehidupan keluarga mendapat perhatian istimewa dari Tuhan. Yesus menghadiri pernikahan di Kana. Di sana dia menyelesaikan persoalan rumah tangga. Ketika tuan rumah kehabisan anggur, sementara masih banyak tamu yang belum kebagian anggur, Yesus mengubah air menjadi anggur. Sehingga tuan rumah tidak menjadi malu dan pesta pernikahan dapat berjalan dengan lancar. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, janganlah takut. Yakinlah Tuhan telah menyiapkan solusinya. Saat terjadi kekurangan anggur di pesta pernikahan, para pelayan pesta saat itu menuruti apa kata Yesus. Isilah tempayan itu dengan air. Maka pelayan itu mengisinya. Sekarang ciduklah dan bawalah pada para pemimpin pesta dan tamu undangan yang lain. Mereka pun membawanya. Ada kerjasama yang bersinergi antara Yesus dan para pelayan. Maka terjadilah mukjizat. Persoalan dapat teratasi. Iman, doa, dan perbuatan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tiada satu hal pun yang mustahil di hadapan Tuhan. Karena itu, yakinlah akan kuasa dan kasih-Nya. Berharaplah senantiasa di dalam doa yang tiada berkeputusan, dan lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Niscaya segala persoalan yang kita hadapi dapat terselesaikan. Dia hanya sejauh doa yang kita panjatkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menghadap Tuhan kembali di dalam doa syafaat. Syukur kepadamu, ya Tuhan, Engkau telah karuniakan berkat rohani bagi kami. Dan Engkau pun telah berkenan menanggung segala tantangan, pergumulan, cobaan yang kami hadapi. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengelola setiap tantangan, pencobaan yang kami alami dari hari ke hari. Biarlah
kami tidak menyalahkan orang lain. Biarlah kami dapat introspeksi diri, semakin mendekatkan diri padamu. Biarlah kami selalu menaikkan doa kami yang tiada berkesudahan dan dengan penuh kesungguhan, karena Engkau hanya sejauh doa yang kami panjatkan. Bapa di surga, mohon berkat-Mu untuk setiap keluarga-keluarga Kristen. Jadikanlah kami sebagai keluarga yang terberkati, keluarga yang dapat memberikan shalom bagi sesama kami, keluarga yang dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Bapa di surga, mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit. Kiranya Tuhan jamah berikan kesembuhan. Bagi saudara kami yang saat ini sedang mengalami beban berat karena berbagai persoalan, permasalahan dalam kesusahan, kiranya Tuhan kuatkan, kiranya Tuhan berikan penghiburan, dan kiranya ya Bapa, Engkau pimpin dengan Roh Kudus-Mu, agar kiranya dapat menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi dalam kehendak-Mu. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, dan bahkan juga bagi bangsa-bangsa di seluruh muka bumi. Kiranya ya Bapa, Engkau karuniakan hikmat dan rahmat-Mu bagi para pemimpin bangsa kami, dari pusat, daerah, sampai ke tingkat pedesaan. Kiranya ya Bapa, mereka semua dapat mengelola bangsa dan negara ini demi kesejahteraan bangsa dan negara kami. Bapa, di tengah masa pandemi ini, secara khusus ya Bapa, kiranya Engkau pakai para pemimpin kami untuk dapat membuat satu kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk memutus siklus dari corona ini. Kiranya ya Bapa, dalam upaya untuk mempercepat vaksinasi bagi seluruh bangsa ini, kiranya Engkau beri kelancaran. Dan kiranya Engkau pun juga berkarya bagi masyarakat kami, bagi bangsa ini, agar kiranya tunduk patuh pada protokol kesehatan yang telah ditentukan. Ya Tuhan Allah, perjalanan hidup kami ke depan ya Tuhan, sepenuhnya kami mohon pimpinan, urapan dan berkat-Mu, agar kiranya kami dapat melanjutkan perjalanan hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, ada kesalahan dan dosa di dalam kehidupan kami dan juga dalam persekutuan ini, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Selanjutnya ya Bapa, mohon perkenannya kami akan memanjutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita puji Tuhan kembali dengan pujian Yesus hanya sejauh doa.
Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikian persekutuan doa hari kedua pada salam hari ini, dan selamat bertemu kembali pada persekutuan doa berikutnya. Terima kasih.